Jadi kalau ulama-ulama yang baik saja tidak kau hargai, bagaimana dengan ulama-ulama yang tak benar? Jadi bukan kalian saja yang saya nasihati. Polrestabes itu saya yang bina mentalnya, rohani mentalnya di Polrestabes itu. Dan watak mereka tuh keras semua, bahkan perwira-perwiranya juga saya yang ngasihkan bimbingan mental rohanianya. Nah, maka itu tidak boleh lagi terjadi. Di saat sudah masuk di majelis taklim, kau dengarkan baik-baik, kau simak baik-baik. Siapa tahu di dalam nasihat itu ada untuk kalian yang bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ulama saja tak kau dengar, ustaz yang sedang ngasih nasihat tak kau dengar, siapa lagi yang kau dengar? Sekarang mungkinlah kalian belum butuh ilmu agama ini karena kalian masih muda. Nanti suatu saat, di saat engkau diuji oleh Allah dengan musibah, dengan bala, dengan masalah, baru kau cari-cari agama. Mungkin sekarang belum terasa sempit hati ini, belum terasa terjepit hidup ini. Nanti suatu saat kalau dikondisikan oleh Allah engkau tidak bisa lagi berbuat, baru kau cari-cari ulama, baru kau cari-cari agama, baru kita cari-cari belajar. Belum sekarang badan sehat. Nanti kalau kalian diuji oleh Allah dengan penyakit, yang penyakit itu membahayakan kehidupanmu, bahkan mengancam kematian untukmu, baru kau cari-cari agama. Nah, jangan Allah marah ke kita, nanti Allah marah sama kita, dibuat kalian sakit. Kepala sering pusing, begitu di ronsen, kanker otak. Baru nangis kau. Baru kau cari-cari Tuhan, baru kau rajin sholat, baru nak buka kitab, baru nak belajar. Telat. Kata Allah, waktu sehat kemana kau? Waktu sehat di mana kau? Apa mau di mana kau? Apa mau seperti itu? Atau mungkin kita kecelakaan, kaki kita patah. Ada yang bisa menghindari kalau Allah mentakdirkan kakimu patah? Tak ada. Jangankan kakimu patah, tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi ketika kematian datang kepadamu. Dulu waktu saya sekolah, itu kalau ada guru, dosen, atau kiai kita yang ngajar kita, tidak berani kami ngobrol. Takut, bukan takut sama kiainya, takut kualat. Tua dia mukul kita tak apa-apa, tapi kalau sudah jalur langit yang berlaku kualat hidup kita. Dia tak marah, dia, tapi ingat di balik senyuman dia itu ada doa yang buruk untuk kamu. Nyesal kau nanti. Mungkin di antara kita nih ada yang pernah nyantren mungkin. Adakah kiai-kiaimu mengajarkan ketika ada orang yang memberikan nasihat baik, kalian bicara, kalian ngobrol, itu sul adab namanya. Sul adab itu sehebat apapun kau berguru sama seorang kiai, kalau ada salah satu guru itu sakit hati karena perbuatan kita, demi Allah ilmu yang kau tuntut itu hilang berkahnya. Apalagi guru itu ikhlas, guru itu baik, tidak hargai dia, kau remehkan dia, seolah-olah kalian itu tak butuh dia. Hati-hati, doa orang seperti itu makbul. Jangan silau dengan harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Kita nih kebalik, sama pejabat kau cium tangan, sama ulama nggak ada yang cium tangan. Kebalik, buta matamu itu. Ada mahasiswa cium tangan saya.
Saya tanya, di rumah kau cium enggak tangan ibumu? Besok nggak usah lagi cium tangan saya. Kebalik, cium tangan ibumu di rumah, cium tangan bapakmu di rumah dulu, baru cium tangan saya. Kenapa kau cium tangan saya? Penjilat kalian. Kenapa kau takzim kepada saya? Penjilat kalian. Kenapa? Yang kau harapkan apa? Nilai. Padahal ibumu yang mengandungmu, ibumu yang melahirkanmu, ibumu yang menyusuimu, tak kau cium tangannya, laknat itu namanya. Jadi manusia ini jangan, itu namanya. Jadi manusia ini jangan jadi orang penjilat. Ibu bapakmu di rumah dulu baru cium tangan saya. Gitu. Ngajar itu yang paling berat itu, bapak-bapak yang saya hormati, ngajarkan perilaku dengan perilaku, bukan dengan ucapan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mulai jam 8 pagi. Kalau bapak-bapak ibarat 10 menit silakan masuk, tapi tidak saya absen. Jadi sebelum jam 8 saya ngajar, jam 8 paling lambat, jam 8 kurang 5 saya sudah kelas. Kenapa? Mengajarkan disiplin itu bukan dengan mulut, dengan perbuatan. Kebanyakan dosen masuk jam 8, datang jam 9, jam setengah 9. Korupsi! Korupsi waktu. Apakah kalian mengira bahwa kita korupsi waktu itu dihisap nanti di akhirat? Korupsi itu tidak hanya korupsi uang, tidak hanya korupsi itu tidak hanya korupsi uang, tidak hanya korupsi koral, tidak hanya korupsi semen, kayu. Korupsi waktu juga itu akan dihisap nanti di akhirat. Nah, itu yang harus diajarkan kepada umat ini. Jangan cuma sekedar bicara. Lima taquluna ma la taf'alun. Kamu innallaha taqulu ma la taf'alun. Kenapa engkau mengatakan sesuatu tapi tak kau amalkan? Allah benci sama orang yang pandai ngomong tapi tak pandai ngamal. Orang yang bicara baik tapi tidak mengamalkan itu dibenci oleh Allah, apalagi bicara yang sia-sia. Orang yang sudah bicara benar baik tidak mengamalkan dibenci oleh Allah, apalagi bicara yang tidak ada manfaat. Bicara yang sia-sia bukan lagi dibenci, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu itu. Maka Nabi mengatakan man somatan naja, siapa yang diam dia selamat. Orang yang diam itu selamat. Kenapa dikatakan selamat? Hisapnya ringan karena tidak ada yang dihisap. Kenapa? Setiap dia berkata benar. Kalau tidak bisa berkata benar, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, berkata benar atau diam. Amalan yang sulit dilakukan oleh manusia ini adalah diam. Kebanyakan manusia nih, kalau ada orang bicara, ada mau dengar. Ketika dia bicara ingin didengar. Itulah fitohnya manusia, sulit. Makanya banyak sesat kita ini. Ketika ada orang bicara baik, kau cuek, nak mau dengar. Ketika ada bicara-bicara yang tidak manfaat bagimu, kau senang, kau dengarkan itu. Terbalik ini, dunia seperti ini. Nah, maka sadar diri hidup ini. Belajar tahu diri, belajar sadar diri. Nah, mungkin kau sadar kalau kau belum tahu diri. Maka penting belajar ilmu tahu diri supaya tahu status. Status kita ini siapa? Kita ini siapa? Status kita di hadapan Allah itu siapa? Kau Tuhan atau hamba? Status kita di kelas ini apa?
harus tahu status. Itulah orang yang ngerti agama. Saya punya juga anak masih bujang juga. Amalah seperti kalian ini. Keras saya ngajar anak saya. Tak ada yang berani kalau saya bicara. Ada saja yang memotong omongan saya marahi. Suul adab kau. Nah, jadi bapak-bapak, adik-adik, jangan diulangi lagi seperti itu. Tak pantas kita ini orang berpendidikan. Kalian sudah bekerja. Kalian ini adalah abdi masyarakat, pengayom masyarakat, alat negara, pembantu negara ini. Kasihlah contoh yang baik. Kalau sama ulama saja, sama ustadz saja, sama kiai saja kurang ajar, bagaimana dengan yang lain? Cobalah kalian bayangkan itu. Berarti akhlak kita ini zero, kosong. Nah, makanya ada program ini supaya akhlak kalian tuh baik, bisa jadi panutan masyarakat, jadi tauladan masyarakat. Karena kalian ini berurusan dengan masyarakat. Bisa kalian masuk surga? Bisa, asal jadi pegawai yang benar, jujur, ikhlas. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban kita. Kalian sebagai pegawai akan diminta pertanggungjawaban. Saya sebagai guru, sebagai mubalik, sebagai dosen, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kalau punya ilmu ditanya, kau kemanakan ilmumu itu? Kalau kau punya kesehatan, kau habiskan kemana sehatmu itu? Ketika kau dikasih harta, kau kemanakan harta itu dan dari mana kau dapat? Ketika kau masih muda, kau habiskan kemana masa mudamu? Itu semua akan dihisap, saudaraku. Ah, nantilah Ustaz, nunggulah tua baru nak berubah. Kalu tua. Jangan-jangan belum sampai gitu tua lah mati kau. Tobat belum, dosa banyak, utang banyak, orang sering kita sakiti, hak orang kau makan. Mati kau. Masuk neraka. Sudah dipastikan masuk neraka kalau tidak bertobat. Siapa yang di sini merasa yang tidak pernah berbuat dosa? Angkat tangan. Tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa, termasuk yang ngomong. Di antara adik-adik ini dengan saya, ya, yang dosanya paling banyak tuh saya. Kenapa? Karena umur saya lebih tua daripada adik-adik ini. Yang bapak-bapak yang sudah tua itu dosanya lebih banyak yang bapak-bapak yang lebih tua daripada saya. Kenapa? Umurnya lebih tua, cenderung umur yang lebih tua dosanya paling banyak. Maka saya tidak menganggap remeh kalian. Kalian masih muda. Yang saya pandang pada kalian ini, dosa kalian lebih sedikit daripada saya. Maka saya tidak pernah meremehkan siapapun. Saya tidak meremehkan murid-muridku, saya tidak meremehkan mahasiswa-mahasiswiku, tidak, karena saya memandang begitu. Dan saya pribadi tidak merasa diri saya suci, saya tidak merasa diri saya benar, saya tidak merasa diri saya berilmu. Enggak, saya pandang kalian di sisi kelebihan kalian. Saya memandang orang yang lebih tua daripada saya, mungkin dosanya lebih banyak daripada saya karena umurnya lebih tua, tapi ibadahnya lebih banyak. Mungkin dia tiap malam bangun sholat tahajud, sementara kita masih tidur. Dia sudah bangun tengah malam sholat tahajud, berdoa kepada Allah. Maka hidup ini yang paling penting itu saling menghargai. Kalau engkau ingin dihargai, kalau kita nyubit badan kita sakit, jangan nyubit orang.
Kalau kita diremehkan tak enak, jangan ngeremehkan orang. Suatu saat nanti akan dibalik oleh Allah. Engkau akan merasakan rasanya tak enak kalau diremehkan orang. Hidupkan rasamu itu. Hidupkan sensitivitas kalian itu. Hidupkan kepekaanmu itu. Kepekaan. Bukan peka. Kepekaan. Kita nih banyak peka. Punya kuping gak bisa dengar. Nah, orang yang peka itu, nah, dia tidak hanya mendengar dengan telinganya, tapi dia mendengar dengan hati. Oh, benar. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Itu orang yang benar itu. Waduh, yang diucapkan oleh Ustadz itu aku niat itu, ya Allah, ampun ya Allah. Sambil dengar, sambil tobat. Anak-anak muda seperti ini jarang seperti itu saya lihat. Kita ceramah dia main HP. Kita ceramah dia ngobrol. Tak dapat hidayah. Nah, maka dilihat akhlak itu, yang paling penting itu akhlak yang dilihat itu bukan pangkat, jabatan, kedudukan. Nanti kalau kita mati, gelar yang paling tinggi itu almarhum kalau laki-laki. Tidak ada lagi gelarnya profesor, doktor, itu tidak ada lagi. Tinggal yang cuman tinggal itu namamu dan nama bapakmu. Apalagi yang haji, tak ada lagi haji-haji itu. Indonesia saja kalau haji itu dapat gelar haji. Di luar negeri itu ada orang yang haji dapat gelar haji. Orang yang dapat haji dipanggil haji itu ketika berkunjung di Masjidil Haram, ketika berkunjung di Madinah Al-Munawwarah. Begitu sudah meninggalkan Masjidil Haram dan Madinah Al-Munawwarah, nggak dipanggil lagi haji. Tak ada lagi itu. Akhirnya salah niat kita naik haji ingin dapat gelar, tidak dipanggil haji marah. Dipanggil haji baru nyaut. Bohong lo ibadah berarti selama ini. Bukan mencari keridhaan dari Allah, tapi mencari pencitraan. Berapa banyak orang yang haji akhlak tak benar, pulang dari haji bukan berubah akhlak, makin pelit, makin sombong, makin angkuh. Sudahlah, itu semua tipu daya akhirnya. Masih gibahin orang, masih ngeremehkan orang, masih keras kepala, ingin menang sendiri. Apa guna hajimu itu? Tak ada haji itu. Nabi Muhammad SAW duluan haji, tak ada gelar ya. Ada tak Nabi Muhammad gelar? Haji Muhammad SAW tak ada. Haji Muhammad, Haji Umar bin Khattab tak ada. Haji Sayyidina Ali tak ada. Haji Utsman bin Affan tak ada. Haji Abu Hurairah tak ada. Jadi jangan merasa kalau kita punya gelar seperti itu bahwa kita sudah paling soleh. Enggak. Pejabat-pejabat itu rata-rata haji semua, tapi masih korupsi, masih mencuri uang rakyat. Apa arti gelar itu semua? Tak ada guna. Bohong dia tawaf, bohong dia syai, bohong dia berada di Musdalifah, memohon ampun kepada Allah, pulang dari situ tak berubah, percuma. Tidak ada hikmah selama ini dia mutarin Ka'bah tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ucapan dan perbuatan tidak sinkron, munafik. Kenapa orang yang tawaf itu berlawanan dengan jalannya jarum jam? Apa maksudnya itu? Kembali.
ke negeri asal. Apa kembali ke negeri asal? Kenali dari asal usul kalian tuh. Apa artinya? Mengenal diri. Makanya tawaf itu berlawanan dengan jalannya jarum jam. Kalau jarum jam ke kanan, dia ke kiri, kembali. Karena hakikatnya hidup kita ini itu akan kembali kepada Allah. Kita hidup ini untuk mati. Hidup ini dihidupkan oleh Allah itu hanya untuk mencari jalan pulang supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, lebih hina daripada babi. Ada binatang yang lebih hina daripada babi. Babi itu lebih hina, sehina-hina binatang. Babi itu kalau memperkosa istri teman sendiri, makan hak temannya sendiri, memperkosa anaknya sendiri, dihisab enggak tuh babi? Tidak. Begitu mati langsung jadi tanah. Selesai, tidak ada cerita. Tapi kalau kalian, sehebat apapun prestasi kalian, setinggi apapun pangkat dan jabatanmu, sekaya apapun kalian, kalau kalian mati su'ul khotimah, lebih hina daripada babi. Kebayang tidak kita seperti itu? Kalau seandainya engkau tahu takdirmu, kau jadi manusia bakal mati su'ul khotimah, atau kau jadi babi saja? Pilih mana? Kau jadi manusia mati su'ul khotimah masuk neraka, atau jadi babi? Kalau saya disuruh milih, lemak jadi babi. Selesai mati, tak ada hisab. Kau jadi manusia mati su'ul khotimah, selesai hidupmu. Neraka selama-lamanya, khalidun. Nah, kau pikirkan itu. Apakah kita nanti pulang ke Allah itu selamat atau tidak? Apakah kita nanti pulang ke Allah itu husnu atau su'ul? Jadi kita jangan kakek ketawa. Di balik ketawamu itu akan nangis kau di ujung. Laulam ta'lamu a'lamu labaka siram. Siapa yang mengenal apa yang aku rasakan, kata Nabi, engkau akan banyak menangis daripada ketawa. Nabi itu banyak nangis sudah ketawa. Labaka siram wala dhahiktum qalilah. Kata Nabi, engkau akan banyak menangis daripada ketawa. Ketawanya sedikit Nabi itu, banyak nangis Nabi itu. Kenapa? Nabi banyak nangis memikirkan umat ini yang banyak sesat. Maka Nabi Muhammad itu mewariskan ilmu itu kepada ulama-ulama, supaya ulama-ulama itu bisa meneruskan perjuangan Rasulullah. Inilah tugas kita, ini belajar. Nanti kau akan merasakan tidak ada bahagia yang hakiki di dunia ini. Kalian dapat pekerjaan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Nanti pekerjaan yang kau gelut itu membosankan bagimu. Mana bahagia? Mana seragammu? Tidak bisa buat kau bahagia. Apapun seragammu, nak polisi, nak anggota dewan, nak guru, nak dosen, itu nanti ada titik jenuh ketika engkau telah berada di dunia itu. Kau punya istri, berapa lama kau bertahan merasakan bahagia hidup bersama istri? Semua itu semua. Setahun 2 tahun kau bisa menikmati hidup bersama. Kalau anak sudah banyak, nggak ada lagi itu bahagia yang semua itu. Kau punya anak, paling setahun 2 tahun, 3 tahun lah bisa kau gendong, kau cium. Nanti kalau anak sudah dewasa, anak-anakmu akan meninggalkanmu. Mobil yang kau miliki, berapa lama kau bisa menikmati mobil itu? Rumah yang kau miliki, berapa lama engkau akan menikmati rumah yang kau miliki itu? Tidak ada yang kekal.
yang kekal itu apabila kita hidup bersama Allah. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang sudah dekat dan sudah merasa hidup bersama Allah, la khaufun alaihim, tidak ada sedikit pun gentar di hatinya takut. Tidak ada sedikit pun hatinya takut kepada makhluk. Dia hanya takut kepada Allah dan tidak pernah bersedih dari apa-apa yang Allah ambil dari dia. Apa yang kau cintai di dunia ini, satu saat yang kau cintai itu akan diambil oleh Allah. Merengek-rengek kau menangis. Siapa yang kau cintai? Bapakmu kau cintai, nanti bapakmu itu diambil oleh Allah. Kau nangis. Orang tuamu yang kau cintai, suatu saat akan diambil orang tua itu. Kau nangis pasti. Kau punya anak, punya istri, nanti istrimu meninggalkanmu, diambil oleh Allah, kau nangis. Kau punya anak-anakmu diambil oleh Allah, kau nangis. Harta yang kau miliki itu diambil oleh Allah, kau nangis. Mana yang bisa membuat kita bahagia? Tak ada. Dunia ini fana, dunia ini tipu-tipu, dunia ini fata morgana. Maka kata Allah, innama nahnu fitnatun wala takfur. Sesungguhnya kami, maksudnya dunia ini adalah ujian bagimu. Jangan tergoda atas diri mereka.